Oke, halo, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Pagi. Oke, jadi hari ini bahasan kita mengenai hukum Newton tentang gerak ya. Untuk minggu lalu kita sudah bahas mengenai gerak lurus berubah beraturan, KLB, dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke hukum Newton. Hukum Newton 1, 2, 3. Jadi karena tiap minggu materi kita beda-beda, jadi untuk pendalaman materi nanti di akhir tetap saya berikan tugas ya untuk latihan mandirinya. Nah, jadi hari ini mengenai hukum 1, 2, dan 3. Saya rasa beberapa mungkin di sekolah sudah pernah dapat ya untuk hukum Newton. Jadi tinggal memperdalam, mengingat lagi. Nah, kita masuk ke yang pertama ya, mengenai hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton, jadi di sini setiap benda akan tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ia dipaksa untuk mengubah keadaan itu oleh gaya-gaya yang berpengaruh padanya. Jadi di mana sigma F dari perubahan gaya, sigma F-nya itu adalah di sini 0. Karena itu dia tidak ada kecepatan ya, karena tidak ada percepatan dia tidak bergerak sehingga tidak ada gaya yang berlaku di situ, sehingga di sini untuk sigma F-nya sama dengan 0. Jadi hukum 1 Newton juga disebut di sini hukum kelembaman atau inersia. Jadi kecenderungan untuk mempertahankan keadaan suatu benda. Jadi di mana di sini dipertahankan maksudnya keadaan bendanya tetap. Begitu. Nah, lalu di sini untuk contoh misal di sini ya. Jadi contoh misal ada lampu yang digantung. Jadi diam lampunya, dia tidak bergerak. Maksudnya talinya pun tali ya, bukan karet. Jadi dia tidak naik turun atau kena angin. Jadi dia tetap diam di tempatnya. Jadi di sini digantung dengan sudut tertentu talinya. Di mana di sini digantung talinya ada 2 ya. Jadi tidak hanya satu. Ketika satu, otomatis ketika angin dia akan kenapa talinya ada 2 gitu. Biasanya ketika angin dia langsung bergeraknya nggak teratur ya, walaupun dimungkinkan untuk angin itu karena di dalam ruangan mungkin jarang ya ada angin besar, tapi jika lampu itu diletakkan di luar dan hanya ada satu dan talinya lumayan panjang, itu akan gampang goyang lampunya. Dibandingkan talinya diletakkan ada 2 lampu. Dibandingkan talinya ada 2, lampunya 1. Nah, jadi di sini misal tali yang pertama di sini di sudut diberikan 45 derajat, yang kedua sudutnya 60 derajat. Jadi di sini kita analisa satu-satu. Jadi saya gunakan sumbu koordinat ya, koordinat X dan Y. Nah, jadi di sini ini untuk yang Y positif, ada X positif, dan ada negatif, ada Y negatif, ada X positif. Jadi di sini diproyeksikan untuk tiap tali, tegangan talinya. Jadi di sini tegangan tali terhadap ini ada sumbu X positif. Di sini ke atas dia akan ada sumbu Y positif. Atas di sini akan ada Y positif. Ini ada Y positif, yang ke bawah dia akan ada Y negatif. Ini akan ada Y negatif, yang ini akan ada X negatif. Nah, ketika diproyeksikan berarti di sini akan ada, ini akan ada T2X. Jadi yang ke arah X ini akan ada T2X, yang ini akan ada T2Y. Nah, ini juga sama, ketika diproyeksikan terhadap X, maka di sini akan ada T1X. Lalu untuk di sini ini akan ada T1Y. T1Y. Ini yang dimaksud T1 di sini adalah yang di sini ya, ini T1, ini adalah T2 vektornya.
Nah, jadi di sini ketika diproyeksikan ada T1X dan T2Y, jadi ada yang ke arah positif, ada yang ke arah negatif, lalu kita analisa satu-satu. Analisa terhadap sumbu X, ada yang terhadap sumbu Y. Ketika dianalisa terhadap sumbu X, jadi di sini menggunakan hukum 1 Newton, kenapa? Karena lampunya tidak bergerak. Sehingga di sini yang positif dikurangi dengan yang negatif. Yang positif ini yang mana? Internetnya tidak stabil, kita masuk lagi. Oke. Oke. Jadi kita analisa sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi di sini untuk yang sumbu X berarti yang positif dikurangi dengan yang negatif. Berarti di sini akan ada T2X dan T1Y arah negatif, sehingga T2X dikurangi dengan T1Y, T1X. T2X dikurangi dengan T1X sama dengan 0. Jadi bendanya tidak bergerak sehingga sama dengan 0, maka T1X sama dengan T2X. Kenapa menggunakan cos? Kembali lagi di awal. Cos theta itu kan sami ya, samping miring. Bisa dilihat ini sudutnya jika ini untuk T1 ketika sudut dia bentuknya seperti ini. Nah, berarti ini siku-sikunya di sini, sudutnya ada di sini, ini untuk theta. Maka di sini samping dari theta ini adalah samping. Ini adalah samping. Ini adalah depan. Ini adalah depan, yang ini adalah miring. Jadi di depan siku-siku ya miring. Sehingga untuk cos, ketika dia ada cos theta, nah cos adalah samping. Sampingnya yang sebelah sini. Sampingnya ini adalah yang T1X. Berarti kan T1X dibagi dengan miringnya. Miringnya adalah yang T1. Sehingga untuk T1X adalah T1 cos theta, ini adalah T1X. Sehingga untuk T1X-nya adalah T1 cos 45 derajat. Begitu juga untuk yang T2. T2 ini tetanya ada di sini, berarti samping ini theta, berarti di sini ini adalah samping. Yang ini adalah depan. Ini siku-siku, sehingga di sini adalah miring. Maka di sini untuk sama untuk yang cos, berarti untuk yang cos theta untuk yang cos theta sampingnya berarti di sini adalah T2X dibagi dengan miringnya. Miringnya adalah T2, sehingga untuk T2X adalah T2 cos theta, sehingga di sini adalah T2X. Karena itu untuk T2X adalah T2 cos 60 derajat. Nah, yang 45 berarti setengah akar 2, yang 60 berarti setengah. Maka di sini untuk yang T1 ini pindah ruas ya. Karena ini perkalian, ini kan perkalian, pindah ruas, sehingga untuk yang T1 sama dengan T2 itu ada setengah dibagi dengan itu ada setengah akar 2. Sehingga hasilnya adalah T2 1 per akar 2. Karena itu di sini hasilnya adalah ini. Nah, ketika ini per akar 2, maka ini sama-sama dikalikan dengan akar 2. Maka hasilnya adalah T2, akar ketemu akar, jadi akarnya hilang, jadi setengah akar 2. Karena itu di sini menjadi setengah akar 2. Ini untuk persamaan pertama. Lalu masuk ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua untuk yang sumbu Y. Sumbu Y berarti di sini ada yang ke atas di situ ada T1Y, ada T2Y, ini sama-sama ke atas arahnya. Nah, yang ke bawah ini ada gaya berat. Ini ada gaya berat, W sama dengan M dikalikan dengan gravitasi. Maka di sini rumusnya jadi T1Y plus T2Y dikurangi W. T1Y dan T2Y sama-sama ke atas. Tapi gaya berat dia ke bawah.
Sehingga T1Y plus T2Y sama dengan W. Kenapa menggunakan sin? Ini untuk ini, misal sin untuk yang T2Y, ini untuk sin tetanya depannya yang mana? T2Y. T2Y miringnya adalah yang T2. Sehingga untuk T2 sin theta itu adalah untuk yang T2Y. T2Y sehingga di sini adalah T2 sin theta. Yang ini juga sama. Sehingga untuk T1Y sama dengan T1 sin 45 derajat karena sudutnya di sini. Berarti sinnya ini kan berarti sin tetanya adalah T1Y dibagi dengan T1. Sehingga untuk T1 sin theta itu sama dengan T1Y. Ini adalah W. Nah, sehingga untuk ini, untuk komponen sumbu Y-nya berarti sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Sin 60 adalah setengah akar 3. Ini akan menjadi persamaan yang kedua. Setelah itu, ini disubstitusikan. Jadi di sini persamaan 1, jadi tidak harus selalu T1 ya yang disubstitusikan. Bisa jadi misal di sini yang kalian kerjakan di sini T2 sama dengan. Jadi tidak selalu T1 yang disubstitusikan ke persamaan 2, bisa jadi T2 yang disubstitusikan. Itu sama saja hasilnya. Nah, untuk persamaan 2 ada T1, T2, T1-nya diganti dengan T2 setengah akar 2 di sini. Jadi ini kenapa diganti? Jadi biar bisa dioperasikan secara matematika. Jika di sini ada T1 dan T2, maka dia kan tidak bisa langsung dijumlahkan. Sehingga di sini kita samakan dulu variabelnya sama-sama T2 sehingga dia bisa dioperasikan secara matematis. Nah, jadi di sini setengah akar 2 ketemu setengah akar 2. Jadi untuk ini sendiri berarti di sini saya pisah setengah akar 2 ketemu dengan setengah akar 2. Berarti di sini ada T2 1/4 akar 2 ketemu akar 2. Ini bisa ditulis 2 kuadrat ya. Sehingga di sini sama dengan T2 1/4 akar 4 ya. 2 kuadrat akar 4 berarti 2. Sehingga di sini sama dengan T2 setengah. Karena itu di sini T2 setengah. T2 ditambah dengan T2 setengah akar 3. Lalu di sini baru, ini sama-sama ada T2 setengah, di sini juga ada T2 setengah. Sehingga ini bisa dikeluarkan. Ketika dikeluarkan jadi setengah akar T2, di sini dikalikan dengan 1. Di sini dikalikan 1 ditambah dengan akar 3. Maka di sini sama dengan setengah T2 ditambah dengan T2 setengah akar 3. Lalu pindah ruas. Pindah ruas ini kan setengah. Karena ini perkalian, maka bisa pindah ruas, dia akan menjadi pembagian. Tapi ketika dia menjadi pengali, maka penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Dibalik. Jadi pengali, pindah ruas bisa tetap berupa perkalian, tapi yang dibalik ya. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Sehingga di sini untuk yang T2, karena di sini ada setengah, berarti di sini ada T2 sama dengan 5, dikali dengan 2/1, dikali dengan 1/1 plus akar 3. Sehingga hasilnya adalah ini 10. 10 dibagi dengan 1 plus akar 3. Setelah diketahui T2 baru masuk ke T1. T1 berarti di sini T2-nya berapa? 10/1. Berarti di sini ada 10/1 plus akar 3. Di sini ada setengah akar 2. Ini saling membagi. Maka di sini akan menjadi 5. Sehingga bisa jadi ini bisa ditulis juga 5 akar 2 dibagi dengan 1 plus akar 3 Newton. Sehingga diketahui T1 dan T2-nya. Jadi pertama kali di sini yang harus kalian lakukan adalah
memproyeksikan ya, mencari komponen-komponen T1, T2 pada sumbu X dan sumbu Y. Setelah itu nanti kalian analisa satu-satu, yang sumbu X yang mana, yang sumbu Y yang mana, terus nanti tinggal yang positif dikurangi dengan yang negatif. Hasilnya sama dengan 0. Tergantung ya, jika dia bergerak, ada pergerakan, berarti ada kecepatan, maka dia masuk ke hukum 2 Newton. Tapi jika bendanya diam, tidak bergerak, maka dia masuk ke hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton, jadi di situ nanti sigma F, gaya yang bekerja, di situ 0. Sigma F-nya. Jika bergerak, berarti nanti masuk ke hukum 2 Newton. Karena ada kecepatan. Jadi beda ya, ketika ada angin, beda lagi nanti. Berarti dia ada kecepatan. Jadi lebih aman memang lampu dipasang, itu talinya bukan hanya satu. Ketika satu, apalagi lampunya diletakkan di luar, dan itu berupa tali, sekalinya kena angin, dia akan langsung gerak. Karena itu lebih amannya lampu, jika memang diletakkan di luar, jika dalam bentuk tali, itu di bentuk sudut, bisa 3 tali, bisa 2 tali, sehingga ketika bergerak, dia tidak langsung goyang gitu. Bisa malah pecah nanti kena atap gitu. Oke, ini untuk hukum 1 Newton. Mungkin bisa dipahami dulu ya, 5 menit sampai jam 11.13 mungkin. Oke, silakan bisa dipelajari dulu, dipahami dulu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bisa dipahami ya untuk yang saya jelaskan, atau ada yang masih bingung? Ini diamnya paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, paham ya. Jika ada yang masih bingung bisa ditanyakan. Oke, ini untuk hukum 1 Newton. Nah, kita masuk ke hukum 2 Newton. Untuk hukum 2 Newton, jadi bedanya untuk yang tadi ini kan sama dengan 0 ya. Jadi benda itu dia tidak bergerak. Tetap gitu di tempatnya. Jadi kelembaman ya, hukum kelembaman. Mempertahankan keadaan dia. Nah, untuk hukum 2 Newton dia masuk ke M dikalikan A. Jadi ada pergerakan. Karena ada pergerakan berarti ada kecepatan. Kecepatan ada percepatan. Jadi sigma F sama dengan M dikalikan A. Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya. Jadi percepatan berbanding lurus dengan gayanya, resultan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa. Nah, ini untuk mencari A berarti kan sigma F dibagi dengan massa. Sehingga di sini untuk massa dia berbanding terbalik ya dengan percepatan. Jadi semakin berat, otomatis percepatannya juga berlawanan ya. Jadi di sini untuk massanya semakin berat, maka A percepatannya semakin kecil. Gayanya kita hitungannya gayanya masih sama ya. Ketika gayanya masih sama, massanya lebih berat, maka percepatannya dia akan lebih kecil. Jadi misal di sini barang isi 5 kilo dengan 1 kilo, dengan diberikan gaya yang sama, bergeraknya otomatis lebih cepat barang yang beratnya 1 kilo. Otomatis kan mendorongnya dia akan lebih cepat dibandingkan seseorang yang memberikan gaya yang sama juga, tapi dengan massa balok yang isinya massanya 5 kilo. Berarti kan dia akan butuh tenaga yang lebih ya, tapi di sini kita bayangannya gayanya yang diberikan sama, sehingga otomatis dia akan berbanding terbalik. Jadi ketika massanya dia lebih kecil, maka percepatannya dia akan semakin cepat, semakin besar. Dibandingkan dengan massa yang lebih berat, otomatis percepatan geraknya dia akan lebih lamban dengan gaya yang diberikan sama. Nah, ini untuk hukum 2 Newton. Nah,
Ini contohnya ya. Jadi untuk hukum 2 Newton karena bendanya bergerak, jadi bergeraknya itu bisa ke atas bawah, bisa ke depan belakang, jadi bisa secara vertikal, bisa secara horizontal, bisa dengan kemiringan tertentu, dengan sudut tertentu. Nah, misal di sini lift ya, yang bergerak ke atas, gerak vertikal. Liftnya bergerak ke atas. Dia ada lift, dia bergerak ke atas. Dia bergerak ke atas. Nah, percepatan 4 meter per sekon kuadrat, hanya 4, masa anaknya 40 kilo. Ini adalah massa, gravitasinya 10. Maka gaya normal. Nah, gaya normal itu dia selalu ke atas. Gaya berat dia selalu ke bawah. Jadi gaya normal dia selalu tegak lurus dengan medianya, di mana benda itu berada. Misal ini, ketika dia berada pada bidang lurus, datar, maka gaya normalnya dia ke atas. Gaya beratnya selalu ke bawah. Jadi tegak lurus media. Ketika seperti ini, berarti gaya normalnya ini ke sini, lurus seperti ini. Bukan ke atas, tapi jadi tegak lurus dengan media. Medianya adalah tembok. Misal figura ya, figura yang ditempel di dinding misal. Nah, ini gaya normalnya ke sini, ke samping. Jadi tegak lurus dengan media. Tapi gaya berat selalu ke bawah, bukan berarti ke sini. Kalau seperti ini kan dia atas bawah ya, gaya normal ke atas, gaya beratnya ke bawah, jadi lurus. Tapi ketika seperti ini, gaya normalnya ke sini, bukan berarti gaya beratnya ke sini, bukan berarti ke samping, tapi ke bawah. Gaya berat selalu ke bawah, karena hubungannya kan dengan gravitasi. Gravitasi ke bawah. Tapi gaya normal dia selalu tegak lurus. Ketika bendanya miring, seperti ini, berarti gaya normalnya seperti ini. Jadi tegak lurus dengan media. Gaya berat bukan berarti seperti ini, miring juga, tapi ke bawah. Jadi gaya normal dia selalu tegak lurus dengan media, jadi antara benda dengan media. Lalu untuk gaya berat dia selalu ke bawah. Dimanapun dia berada, dimanapun benda itu berada. Jadi ketika ditanyakan gaya normal, berarti gaya normal itu dia selalu tegak lurus dengan media tempat benda itu berada. Nah, ini yang ditanyakan adalah anak ya. Dia ada seorang anak yang berada di dalam lift. Nah, liftnya dia bergerak ke atas. Bergerak ke atas saya gunakan di sini acuannya adalah koordinat. Ke atas positif Y, ini X, yang ini positif, ini negatif, Y. Negatif Y, negatif X. Nah, arah ke atas berarti saya gunakan ini positif ya. Ini positif, gaya normal positif, gaya berat negatif ke bawah. Kita analisa sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Sehingga yang ke atas adalah gaya normal positif. Gaya normalnya positif, W-nya ke bawah negatif. Jadi N min W. Sama dengan M dikalikan A-nya positif. Karena ke atas. Sehingga di sini N sama dengan MA ditambah dengan MG. Pindah ruas. Jadi M-nya 40 dikali dengan percepatannya 4 ditambah dengan 40 dikali dengan gravitasinya 10. Sehingga hasilnya adalah 560 Newton. Ini untuk yang bergerak ke atas. Lalu yang untuk yang kedua, vertikal bergerak ke bawah dengan massa elevatornya 400, percepatan tetap sebesar ini A. Gravitasi 10, tegangan tali. Nah, ini untuk elevatornya dia bergerak ke bawah. Bergerak ke bawah, ke atas ada tegangan tali, yang ke bawah ada gaya berat. Saya gunakan di sini tetap koordinat ya, ini A. Ke atas berarti ini positif, ini negatif, yang ini negatif. Sehingga yang ke atas ada T, yang ke bawah ada W, M dikalikan negatif A. A-nya jadi negatif. Sehingga di sini pindah ruas, T sama dengan negatif MA ditambah dengan MG. Jadi untuk menentukan rumus acuan, jadi tergantung acuan ya, kalian menggunakan koordinat atau percepatan. Misal, oh
kok saya temukan rumusnya beda ya Bu, itu A-nya jadinya positif, bukan negatif gitu. Arah elevatornya juga ke bawah gitu. Nah, jika kalian acuannya pergerakan atau A, gerak benda, percepatannya, ini ke atas ada tegangan tali, ke bawah ada W, lalu ini pergerakannya ke bawah ada A. Misal kalian acuannya adalah gerak benda, A-nya, misal di sini, saya acuannya A positif, berarti jangan lupa ke atas, berarti yang berlawanan adalah negatif. Berarti T-nya ini negatif. Yang ini W-nya adalah positif. Nah, ini T, berarti T-nya di sini negatif, untuk W-nya positif. Sehingga rumusnya nanti berarti ada negatif T ditambah W sama dengan M dikalikan positif A. Jadi tergantung acuannya. Jika acuannya adalah A, percepatan, gerak benda, maka jangan lupa mana yang harus positif, mana yang harus negatif. Negatif T, berarti di sini akan menjadi negatif T sama dengan M dikalikan A dikurangi dengan M dikalikan G. W ya, saya langsung pecah jadi M dikalikan G. G berat, pindah ruas jadi negatif. Berarti di sini M-nya berapa? M-nya 400, berarti di sini 400, A-nya 2 dikurangi dengan M-nya 400 dikali dengan 10. Berarti di sini ada 800 dikurangi dengan 4.000. Nah, berarti hasilnya adalah negatif 3.200. Tapi ini sama-sama negatif. Sehingga T itu adalah 3.200 Newton. Jadi sama. Hanya saja rumusnya berbeda. Kenapa? Karena ini acuannya, ini atau ya. Jadi ini acuannya adalah pergerakan benda yang positif. Yang ini acuannya adalah koordinat. Saya gunakan koordinat yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Lebih mudah, jadi tergantung kalian. Kalau saya biasanya menggunakan koordinat, acuannya koordinat. Jadi lebih mudah mau gerak kemanapun, yang pasti jika arahnya ke arah positif, ya positif. Ke arah negatif, ya negatif. Ketika rumus, tinggal yang positif dikurangi dengan arah yang negatif. Arah vertikal berarti yang dianalisa hanya sumbu Y. Sumbu X-nya tidak ada. Tidak dianalisa, kenapa? Karena tidak ada pergerakan ke arah sumbu X. Jadi tergantung pergerakannya kemana. Ketika pergerakannya mendatar, horizontal, berarti acuannya, rumus yang kalian gunakan adalah acuan untuk yang horizontal, sumbu X. Ketika acuannya vertikal, berarti acuan yang digunakan adalah yang sumbu Y. Tinggal mana yang positif, mana yang negatif, tergantung pada koordinatnya. Jika acuannya pergerakan A, yang ke bawah adalah positif. Kenapa positif? Kan ke bawah arah gravitasi positif, Bu. Ke bawah kenapa itu jadi negatif ke atas? Seharusnya kan yang negatif ke atas gitu untuk gravitasi. Kan biasanya untuk yang kemarin kita bahas mengenai gerak, kan benda yang bergerak ke atas jadi negatif ya, gerak vertikal ke atas. Karena dia melawan arah gravitasi. Loh, kok yang ini jadi yang ke arah bawah, searah jadi negatif, bukannya positif. Boleh kalian menggunakan positif, tidak salah. Jadi bisa ini menjadi positif, acuannya gravitasi karena dia searah gravitasi ke bawah. Tapi jangan lupa yang berlawanan itu negatif. Hasilnya akan sama. Rumusnya memang terlihat beda, mana yang positif, mana yang negatif. Tapi hasilnya sama. Jadi tergantung pada acuan yang kalian gunakan. Apakah acuannya koordinat ataukah pergerakan gravitasi. Acuannya gravitasi ya. Gitu. Jadi rumusnya sama, sebenarnya sama gitu. Rumusnya terlihat beda, tapi sebenarnya sama nanti hasilnya. Jadi tergantung pada acuan yang kalian gunakan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Ini untuk gerak elevator. Sekarang lanjut untuk yang tadi kan satu-satu ya, atas satunya ke atas, satunya ke bawah. Nah ini jadi satu, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah ini ada benda, satunya 3 kg, yang satunya 7 kg. Ini M1, ini M2. Ini lebih berat, otomatis ini yang akan
turun. Nah, ini yang akan naik. Nah, kita gunakan untuk yang naik, dia ini positif, yang ini negatif. Saya gunakan koordinat ya. Nah, digantung dengan tali melalui sebuah katrol, gravitasi 10, katrol licin. Ketika katrol licin berarti di sini tidak ada gaya gesek. Tidak ada gaya gesek, berarti di sini ada tegangan tali dia selalu ke atas, walaupun arahnya ke bawah. Kenapa? Karena dia melawan arah dengan balok ya, baloknya kan mengarah, nah, di sini otomatis ada W. Ke bawah dia akan ada W, ini juga ada W. Yang ke bawah ada W. Ini ada W1, ini ada W2. Ada massa 1, ada massa 2. T ini sama, ini ada T1, ini ada T2, tapi tegangan tali sama. T1, T2 itu adalah T. Kenapa talinya sama? Ini kan diameternya sama, tidak berbeda. Massa talinya juga sama, tidak berbeda. Sehingga tegangan talinya sama. Nah, kita analisa berarti ini yang ke atas, di sini tegangan tali ada yang positif, ini W-nya berarti yang ini negatif, ini juga sama, ini positif, ini yang negatif. Berarti kita analisa satu-satu. Untuk M1. Untuk M1 berarti di sini arahnya ke atas ya. Karena itu T di sini kan positif. T-nya positif, W-nya negatif. W-nya negatif berarti di sini untuk A-nya positif ke arah atas. Saya gunakan acuan koordinat biar tidak bingung. Bisa kalian menggunakan acuan pergerakan benda juga boleh A. Jadi dibalik berarti yang ke atas jadi negatif, yang ke bawah positif. Gitu, terserah. Nah, untuk yang ini berarti T dikurangi dengan M1 dikalikan dengan gravitasi, ini adalah persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua, untuk M2 berarti di sini yang ke arah atas positif itu ada T2, yang ke bawah di sini ada W. Lalu di sini untuk A-nya dia negatif. Percepatannya dia negatif. Saya gunakan koordinat ya. Ini koordinat tetap untuk yang ke atas berarti yang Y positif. Ada Y. Ada Y positif, ini ada Y negatif, ada X positif, ada X negatif. Nah, sehingga untuk yang M2 berlakunya T dikurangi M2G sama dengan negatif. M2 dikalikan dengan percepatan. Lalu di sini menggabung, dieliminasi. Yang dihilangkan adalah yang T. Sehingga untuk ini berarti kan ada negatif M1G min M2G. Berarti di sini ada min M1G ditambah dengan M2G. Sama-sama gravitasi. Saya balik. M2 yang positif dikurangi dengan M1. Karena itu di sini jadinya seperti ini. Yang ini M1 dikurangi dengan min M2. Sehingga di sini sama dengan M1 plus M2. Maka untuk yang A yang pindah ruas kan yang ini berarti. A, untuk ini pindah ruas sama saja ya. A-nya mau ditulis yang kanan atau yang kiri. Sehingga hasilnya adalah M2 min M1 dibagi dengan M1 plus M2. Dikalikan gravitasi hasilnya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Mau kalian balik sama saja yang dieliminasi, misal persamaan 2 dulu baru persamaan 1. Boleh, silahkan. Misal ya, bagian ini. Misal dibalik ya. Ini. Ini dikurangi.
Oke, jadi hasilnya sama ya. Oke, bisa dipahami dulu 5 menit sambil nunggu azan sampai jam 11.35. Oke. Di chat ada yang menanyakan jika berat bebannya tidak diketahui, maka percepatannya bagaimana? Ini atau ya, ini hanya pengerjaan. Nah, ketika masanya tidak diketahui, maka otomatis arah percepatannya harus yang diketahui. Jika masanya tidak diketahui, bagaimana kita tahu arah percepatannya itu ke atas atau ke bawah? Jika masanya tidak diketahui, maka percepatan juga harus diketahui. Maksudnya, misal percepatan benda satu itu ke atas, tapi masanya belum diketahui. Bisa jadi masanya belum diketahui. Nanti akan ada eliminasi, jadi nanti akan ada sama seperti persamaan sebelumnya, ada eliminasi, ada substitusi nantinya. Jadi bisa jadi ketika M1 belum diketahui, M2 belum diketahui, tapi percepatan harus sudah diketahui ya. Jika percepatan tidak diketahui, bagaimana kita tahu arah pergerakannya ini lebih berat yang mana? Ketika kita tahu arah percepatannya mana yang ke atas, mana yang ke bawah, walaupun masanya belum diketahui, kita tahu bahwa jika yang ke bawah berarti masanya lebih berat, walaupun berat masanya itu masih belum diketahui. Itu yang dicari. Itu bisa jadi. Itu yang ditanyakan masanya. Jadi ketika masa yang ditanyakan, nanti tetap menggunakan persamaan 1, persamaan 2, tapi nanti mungkin disubstitusikan. Kembali ke rumus yang tadi ya, yang di hukum Newton 1, nanti bisa jadi jadi menggunakan substitusi. Nanti F1 sama dengan berapa, nanti masuk ke persamaan kedua, nanti disubstitusikan. Persamaan yang M1 nanti dimasukkan ke persamaan yang kedua. Sehingga nanti masanya bisa diketahui. Bisa menggunakan rumus seperti di contoh soal yang hukum 1 Newton. Jadi nanti menggunakan substitusi. Jika masanya sama, berarti tidak ada pergerakan. Masanya sama-sama 3 kg, berarti tidak ada percepatan. Tidak ada pergerakan ya ke atas atau ke bawah, sehingga nanti T-nya sama dengan W. Karena otomatis W-nya juga sama ya, karena masanya sama, berarti nanti T sama dengan W. Karena di sini kan berarti T min W sama dengan 0 ketika massa sama. Ini jika massa sama ya. Ketika massa sama berarti nanti T itu sama dengan gaya berat beban itu sendiri. Ketika W-nya belum diketahui atau massanya belum diketahui, berarti sama seperti tadi ya, arah percepatannya harus diketahui. Jika tidak diketahui, bagaimana kita tahu arah gerak bendanya? Gitu. Atau massanya salah satunya saja yang diketahui, salah satu massanya, tapi otomatis pergerakannya harus diketahui. Misal yang diketahui hanya yang 7 kilo, yang 3 kilo tidak diketahui. Tapi harus diketahui percepatan 7 kilo ini ke atas atau ke bawah. Salah satu harus diketahui, sehingga kita tahu bahwa ini lebih berat yang mana. Karena A ini akan mempengaruhi pada rumus, karena semuanya tidak bisa berlaku dua-duanya positif. Ketika dua-duanya positif kan nggak mungkin, dua-duanya tiba-tiba naik aja ke atas. Kalau namanya katrol kan berarti salah satu harus ke bawah. Jika dua-duanya sama-sama ke bawah, ya berarti yang masalah di tali. Berarti talinya di atas itu longgar. Banyak ya, sehingga di atas kelilit, tiba-tiba lilitannya kebuka, baru dia kemungkinan ke atas ke bawah semua, walaupun salah satu tetap mana yang lebih dulu ke bawahnya. Mana yang lebih berat ya, karena nggak mungkin juga kan langsung tiba-tiba ke atas semua. Karena itu kita harus mengetahui salah satu pergerakannya saja. Salah satu A-nya saja kita tahu bahwa jika yang satunya ke bawah berarti salah satunya ke atas. Jadi tidak mungkin dua-duanya tidak diketahui masanya atau percepatannya. Jadi salah satu tetap harus diketahui. Jika tidak, kita tidak bisa meramal ya. Meramal ini satunya pasti ke atas nih, satunya ke bawah. Bagaimana kita tahu satu ke atas ke bawah tanpa mengetahui masanya gitu.
Jadi tetap harus diketahui. Percepatannya juga walaupun hanya salah satu yang diketahui, tapi tetap harus diketahui. Gitu. Masanya bisa jadi masanya yang dicari. Oke, ini untuk katrol ya, dan di sini masih kondisinya licin. Jadi tidak ada gaya gesek. Jadi bidangnya masih licin, belum kasar ya. Sehingga benda itu atau talinya itu bergerak murni gitu, tanpa adanya gaya gesek. Nah, setelah diketahui, maka kita ke tegangan tali. Tegangan tali otomatis sama karena talinya sama ya, diameternya sama, media atau tali yang digunakan sama, sehingga talinya untuk tegangan tali, mau kalian gunakan persamaan 1, mau kalian gunakan persamaan 2, itu sama hasilnya. Jadi gunakan hanya salah satunya saja. Ketika kalian disubstitusikan nilai dari A percepatannya ke salah satu persamaannya, lalu persamaan berikutnya kalian juga coba, hasilnya beda, berarti kemungkinan ada salah rumus atau salah perhitungan. Ketika kalian, misal saya mau ngecek nih, persamaan 1 saya coba, persamaan 2 saya coba. Loh, kok hasilnya beda? Berarti ada rumus yang kalian salah. Jika perhitungannya memang benar ya, ketika kalian sudah, loh ini perhitungannya benar kok, tapi hasilnya kenapa beda ya, gitu. Nah, bisa jadi yang salah adalah rumusnya. Bisa jadi mungkin ini A-nya negatif, tapi kalian gunakan A-nya positif. Ketika rumus salah, di depan salah, berarti angka yang dihasilkan oleh A itu pun salah. Karena kan penggunaan rumusnya ketika rumus ini sudah salah, padahal rumus ini digunakan di persamaan untuk memperoleh nilai A. Ketika kalian cek, loh kok salah? Persamaan salah, berarti hasilnya juga kemungkinan salah. Walaupun mungkin bisa benar karena salah perhitungan atau bagaimana. Bisa kalian cek dua-duanya. Seharusnya angkanya sama, tegangan tali 1, 2 sama. Walaupun ada 3, ada 4 tali, semuanya akan tegangan tali itu harusnya sama besarnya. Nah, ini untuk katrol ya. Jadi bisa kalian mencari A dulu, percepatan, setelah itu nanti bisa mencari tegangan talinya. Bisa jadi masanya yang ditanyakan, bisa jadi. Nanti setelah itu nanti yang disubstitusikan adalah massa, ketegangan tali. Berapa besar masanya baru nanti diperoleh nilai dari tegangan talinya. Nah, ini untuk katrol dan ini masih kondisinya licin. Kita masuk ke hukum 3 Newton. F aksi sama dengan F reaksi. Jadi di sini benda pertama mengerjakan gaya, jadi melakukan aksi pada benda kedua sehingga timbul gaya reaksi pada benda kedua. Besarnya sama, hanya berlawanan arah. Jadi F aksi sama dengan F reaksi negatif. Jadi berlawanan arah. Misal di sini ya, Bapak memberi adik kaleng kue 5 kilo. Kalengnya diletakkan di atas meja. Tentukan berat sekaleng kue dan gaya normal. Nah, jadi gaya normal itu, misal tadi untuk yang lift itu tidak ada gaya normal ya. Kenapa? Karena di situ liftnya menggantung ya, bukan ada media. Yang nomor 1 yang tadi ada orang di dalam lift, dia berdiri. Medianya adalah orang itu. Bendanya adalah orang itu, medianya adalah lift. Nah, jadi ada gaya normal yang berlaku pada orang itu. Kaleng juga sama, ini kaleng kue diletakkan di atas meja sehingga di sini ada gaya normal ke atas. Jadi gaya normal berlaku tegak lurus ketika ada benda dia diletakkan pada sebuah media. Jadi dia tegak lurus dari benda ke bawah itu adalah gaya berat. Nah, sehingga untuk ini karena di sini ini adalah kalengnya, jadi ke atas ada gaya normal, yang ke bawah ada gaya berat. Nah, berdasarkan untuk koordinat yang ke atas berarti positif, yang ke bawah negatif. Nah, karena di sini kalengnya diam, tidak bergerak ya, posisinya beda dengan jika kalengnya bergerak. Kalengnya diam, sehingga di sini sigma F sama dengan 0. Kenapa? Karena bendanya diam. Jadi di sini ini benda diam. Sehingga untuk ke atas ada N positif dikurangi dengan gaya berat, W ke bawah, sama dengan 0. Sehingga N sama dengan W, gaya berat itu sendiri. Gaya normal berarti dia sama dengan gaya berat itu sendiri.
besarnya adalah 50 Newton. Sehingga G normalnya adalah 50 Newton. Jadi di sini ketika W-nya ke bawah kan searah gravitasi ya, kita anggap searah gravitasi G beratnya positif 50. G normalnya berarti nanti hanya tinggal negatif. Jadi negatif 50, tapi jadi itu besar nilainya sama, hanya saja menandakan berlawanan negatif itu. Menandakan berlawanan arah. Nah, ini untuk aksi-reaksi ya, hukum 3 Newton. Kita masuk ke gaya gesek. Nah, gaya gesek itu biasanya ketika benda bergerak, itu tidak murni bergerak, langsung jalan aja. Tapi biasanya kan ada yang menghambat, karena lantai kadang biasanya kan kasar. Ada statis, ada kinetis. Statis berarti benda itu baru akan bergerak, belum bergerak. Tapi ketika bergerak dia berubah menjadi kinetis. Rumusnya sama, tidak beda. Jadi statis itu tepat baru akan bergerak, tapi belum bergerak. Lalu untuk yang kinetik, cepat dia bergerak, sudah bergerak, dia maksudnya kinetis. Dan arahnya selalu berlawanan dengan arah benda, arah gerak benda. Misal di situ ada bagasi pesawat, misal bagasi pesawat mau menurunkan barang, kan miring otomatis. Untuk bisa menurunkan barangnya daripada diangkut ya, daripada diangkut lebih mudah kan menggunakan ada benda miring lah, saya lupa namanya apa, untuk benda miring yang bisa untuk mengangkut barang, ada. Nah, jadi menggunakan benda miring sehingga nanti bagasi barang itu bisa diturunkan dengan lebih mudah. Di situ ada gaya gesek, tepat akan bergerak masuk statis, ketika dia sudah bergerak masuk kinetis. Dan arahnya selalu berlawanan. Arahnya dia turun, gaya geseknya berarti ke atas, melawan. Jika arahnya searah, otomatis benda turun, itu langsung jalan aja. Malah lebih cepat ya daripada ini. Berarti bukan gaya gesek, itu gaya dorong. Karena dia membantu benda itu bergerak searah gaya yang diberikan oleh orang menurunkan barang, gayanya malah dia membantu benda itu bergerak lebih cepat ke bawah, bukan gaya gesek namanya. Nah, jadi gaya gesek kan dia selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda. Nah, ketika gayanya lebih kecil, ketika gayanya lebih kecil dari gaya gesek, maka otomatis baliknya dia. Misal anak kecil dia mau mendorong benda, gayanya kecil yang dia berikan, tapi gaya geseknya dia lebih besar, sehingga otomatis benda itu akan tetap diam. Ketika sama gaya yang diberikan dengan gaya geseknya, maka tepat akan bergerak, tapi benda itu belum bergerak. Ketika lebih besar gayanya, yang mendorong bukan lagi anak kecil, misal orang dewasa mendorong benda itu, gaya gesek dia lebih besar, gaya yang diberikan lebih besar daripada gaya geseknya, maka benda itu baru akan berubah, akan bergerak. Sehingga statisnya, gaya geseknya dia berubah menjadi gaya kinetis. Nah, ini untuk gaya gesek. Nah, rumusnya di sini ada koefisien. Koefisien dari gaya gesekan mu. Ini bacanya mu. Ini sama dengan mu. Mu S dikalikan dengan N. Gaya normal. N-nya adalah gaya normal. Ini adalah mu. Nah, ini berarti ada mu S dikalikan N. Jadi rumusnya sama. Bedanya hanya simbolnya saja, ada S, ada K. Mu S berarti di sini yang dimaksud adalah statis, mu K berarti yang dimaksud adalah kinetis atau kinetik. N adalah gaya normal. Nah, nilainya itu antara 0 sampai 1. Ketika 0 berarti dia licin sempurna. Berarti ketika dijatuhkan barang lewat medianya itu, dia tidak ada gaya gesek sama sekali, langsung barangnya jatuh aja. Nah, itu menandakan koefisien geseknya 0. Tapi ketika sangat-sangat kasar, berarti benda itu tidak bergerak sama sekali. Nilainya 1, jadi antara 0 sampai 1, tidak melebihi 1. Ketika kalian nanti misal ditanyakan koefisien gesek, lalu kalian peroleh di situ nilainya adalah 1,5, berarti ada yang salah di perhitungannya.
Jadi maksimal 1. Tidak negatif juga. Bisa 0,1, 0,15, 0,17, tapi tidak sampai 2. Tidak sampai lebih dari 1,5, otomatis salah perhitungan. Tuh. Nah, gaya normal tadi sudah saya jelaskan ya, jadi dia selalu arahnya tegak lurus dengan bidang sentuh. Jadi tegak lurus dengan bidang sentuhnya dari benda itu berada di media yang mana. Jadi dia selalu tegak lurus. Arah gaya berat, dia selalu ke bawah. Ini untuk gaya normal, dia selalu tegak lurus. Untuk gaya berat, dia selalu ke bawah. Kenapa? Karena gaya berat ada gravitasi. Gaya gravitasi menyebabkan benda itu tetap jatuhnya ke bawah. Tidak melayang, tidak miring. Gitu. Kecuali diberikan gayanya miring. Baru dia akan jatuhnya miring. Nah, sekarang masuk ke konsep gaya gesek. Konsep gaya gesek, jadi di sini kita analisa satu-satu ya. Jadi sama kita gunakan ya, ini sumbu Y, yang ini sumbu X positif, yang ini positif, yang ini negatif, yang ini negatif. Sehingga ini tetanya di sini berarti tetanya ada di sini. Kembali lagi, ini berarti masuknya depan. Ini siku-sikunya di sini. Ini berarti miring. Masuknya miring. Oke, ini masuknya. Ini miring, berarti ini adalah yang samping. Ini adalah samping. Yang ini adalah miring. Di mana ini sudutnya. Nah, karena itu ini depannya ini menggunakan sin. Sin theta kan depan miring. Miringnya di sini adalah W. Berarti kan ini untuk sin theta depannya di sini adalah ini kita anggap WX ya. Di sini adalah WX. Ini adalah WX. Lalu untuk yang ke bawah ini adalah WY. Ini adalah WY. Ini W cos theta ini adalah WY. Ini adalah WX yang ke samping. Nah, yang ke samping ini adalah WX. Nah, sehingga sin theta di sini depan, kan depan demi ya, sin demi, kembali lagi ke vektor yang awal, depannya adalah WX, miringnya adalah W. Ini adalah vektor W. Sehingga untuk WX sin theta itu adalah untuk W. Karena itu untuk di sini sigma F sama dengan M dikalikan A, di sini ada W sin theta dikurangi dengan Fs. Fs sama dengan Fk. Ini sama. Tergantung ya, nanti yang ditanyakan adalah statis atau kinetik. Lagi. Kita lanjut. Oke. Jadi sampai FK ya. Jadi kita analisa. Pertama untuk bidang miring, untuk ini sumbu X yang dimaksud. Jika menggunakan koordinat, berarti ini terhadap sumbu X. Untuk sumbu X-nya berarti di sini ada W sin, positif ya. Positifnya berarti W sin dikurangi dengan G gesek. G geseknya kan berlawanan arah. Berarti untuk G geseknya negatif. Negatif Fs atau Fk. Ini atau Fs. Tergantung. Nah, jadi ini untuk Fk. Oke, ini tidak bisa dihapus karena tadi sudah keluar. Ini atau Fs ya. Nah, Fk atau Fs. Jadi tergantung pada pertanyaan. Apakah dia tepat akan bergerak atau dia sudah bergerak. Maka di sini W sin theta dikurangi dengan Fk. Sama dengan MA. Jadi tetap bergerak ya, ada kecepatan. Fk-nya adalah mu. Mu K dikalikan dengan N. Nah, untuk yang tegak lurus bidang miring, tegak lurus ya, ini yang dimaksud adalah sumbu Y.
Ini adalah sumbu Y. Ini adalah sumbu Y. Jadi ini ada N yang ke atas, ini yang positif ada N, G normal, yang ke bawah ada W cos. Sehingga N min W cos sama dengan 0. Kenapa? Dia tidak bergerak. Kecuali, jadi bendanya nempel ya, nempel bukan gelundung orang, orang jatuh. Gelundung beda, itu maka ada kecepatan bukan 0. Bendanya kosong ya, bendanya kosong terus diluncurkan dan ternyata geseknya ini kecil, otomatis bendanya kan tidak nempel ya, gelundung muter dia, loncat-loncat gitu. Nah, itu jika bendanya dilempar, beda ya, benda dilempar terus gelundung terus sama meluncur, beda. Otomatis ketika benda masih melekat pada media, maka dia masih 0. Kenapa? Karena dia hukum kelembaban. Jadi dia mempertahankan keadaan tetap pada bidang sentuhnya. Ketika dia bergerak, tidak gelundung, maksudnya tidak nempel, maka otomatis ada kecepatan. Karena ada kecepatan berarti dia tidak berlaku hukum 1 Newton. Ada percepatan yang harus dihitung A. Nah, ketika di sini nempel pada media, maka di sini N sama dengan mg cos theta. G normal adalah G berat cos theta-nya. Nah, G gesek FK sama dengan mu K dikalikan dengan G normal. G normalnya adalah W cos. Ini untuk analisa pada bidang miring. Jadi yang dianalisa adalah pada sumbu X, yaitu pada bidang dia bergeraknya, sama satunya pada arah tegak lurusnya. Ini untuk gaya gesek pada bidang miring. Konsepnya seperti ini. Nah, masuk ke contoh, misal ya, di sini ada benda mau diturunkan, di sini masanya adalah 8 kilo dengan sudut 30 derajat. Nah, di sini yang ditanyakan adalah balok baru tepat ya, tepat akan bergerak. Tepat akan bergerak berarti di sini A-nya masih 0. Jadi belum bergerak, baru tepat akan bergerak. Baru aja saya mau ngomong. Nah, tapi belum ngomong kan? Ketika bilang saya sudah ngomong berarti sudah bergerak. Atau sudah bicara, sudah ada yang dikatakan. Baru tepat, baru ngomong, belum. Tepat akan bergerak berarti belum bergerak. Maka koefisien gesekan statis. Nah, jadi dia baru akan bergerak, tapi belum bergerak. Sehingga yang ditanyakan adalah statis, bukan kinetis. Nah, ketika statis, nah maka di sini analisa satu-satu. Sama ya, karena theta yang diketahui yang di bawah beda ya, ketika theta yang diketahui yang di atas, maka ini bukan lagi W sin, tapi jadi W cos. Jadi perhatikan sudut. Sudut mempengaruhi sin cos. Ketika sudut yang diketahui yang di atas, ini bukan W sin, tapi jadi W cos. Yang ini bukan W cos, tapi menjadi W sin. Karena tetanya berubah. Untuk yang ini, theta masih yang diketahui adalah yang ini. Tapi ketika yang di atas, maka tetanya yang diketahui adalah yang di sini. Maka itu kondisi yang berbeda. Jadi sin cos dia tergantung theta, sudut theta diletakkan di sebelah mana. Nah, untuk bergerak seperti ini, bidang miringnya sejajar, searah dengan bidang miringnya, maka di situ ada kecepatan. Kenapa di sini diberikan 0? Karena baru tepat akan bergerak. Belum bergerak, sehingga dia 0. Padahal dirumuskan M dikalikan A, Bu. Iya, karena itu tergantung pada kecepatan. Ada kecepatan atau tidak. Tapi untuk gaya normal, di sini otomatis 0, karena bendanya nempel. Beda ya, bedanya dengan benda loncat gelundung itu. Nah, jadi di sini untuk Fs, gaya gesek kinetisnya, tapi di sini statis karena belum bergerak ya, sehingga di sini sama dengan W sin theta. Lalu untuk gaya normalnya berarti W cos theta, karena sama dengan 0. Sehingga untuk mu s, koefisien geseknya itu adalah G gesek Fs dibagi dengan N, G normalnya. Nah, jadi di sini mu dia tidak memiliki satuan. Hasilnya sepertiga akar 3. Jadi ketika di sini ada
akar, ketika penyebut jadi ada akar, maka itu dikalikan dengan akar itu sendiri. Hingga hasilnya adalah sepertiga akar 3. Karena itu ini hasilnya sepertiga akar 3. Jadi biasanya ketika 1 per akar biasanya dikalikan dengan akar itu sendiri. Ini untuk bidang miring ya. Jadi koefisien gesek itu juga tergantung pada kemiringan benda, sudutnya. Jadi ketika kalian sudutnya 30 derajat, dengan kalian berikan sudut itu 45 derajat, beda. 30 derajat dengan 60 derajat saja nih. 30 derajat, lalu satunya 60 derajat. Otomatis yang 60 derajat, bendanya akan jatuh lebih cepat dibandingkan dengan yang 30 derajat. Jadi koefisien gesek juga itu dipengaruhi oleh sudut. Semakin sudutnya semakin lancip, berarti geraknya dia akan langsung lebih jatuh ya. Jadi gaya geseknya lebih kecil dibandingkan dengan gaya gesek pada sudut yang lebih besar. Memang 30 ya, 30 derajat maksudnya ke sudut kemiringannya. Sudut kemiringannya itu jika terlalu miring sekali, maka nanti gerak bendanya itu lebih cepat dibandingkan dengan sudut kemiringannya tidak terlalu miring. Sudutnya berarti lebih kecil ya. Ketika miring banget, berarti sudutnya lebih besar. 60 derajat, apalagi 90 derajat. Nggak nempel itu. Ketika dijatuhkan, itu langsung makruk ya, jatuh. Lepas dari medianya. Gitu. Karena di sini pengaruh theta ya. Jadi ini theta dia mempengaruhi gaya gesek. Sehingga semakin besar untuk cos, maka gaya geseknya jadi semakin lancip, semakin besar nilai cosnya, F-nya juga semakin besar. Gitu. Ketika semakin kecil hasilnya ya, bukan tetanya, tapi cosnya, cos tetanya, maka semakin kecil F-nya juga semakin kecil. Hasil cosnya ya, bukan tetanya. Tetanya otomatis lebih besar. Karena sudut 60 lebih besar daripada sudut 30, lebih lancip. Gitu. Ini untuk sudut miring. Nah, nanti ada latihan soal, jadi karena kita tiap pertemuan materinya beda-beda, jadi untuk latihan mandiri, nanti ada latihan mandiri ya, jadi di sini saya berikan soal ini untuk yang hukum 1 Newton, lalu ada yang hukum 2 Newton, di sini ada 3 soal, lalu masuk ke hukum gabungannya, hukum 1 dan hukum 2, di sini ada benda bergerak pada bidang miring gitu. Tapi yang ditanyakan adalah kinetis, bendanya sudah bergerak. Tadi yang diketahui atau yang ditanyakan kan masih statis gitu. Di grup kelas ada ya, bisa dibagi di chat Zoom bagi yang memang masih belum gabung di situ. Nah, nanti ini saya upload di e-learning. Jadi waktunya tetap 1 minggu ya, nanti dikumpulkan lewat e-learning. Ini untuk hari ini. Jadi karena kita materinya beda-beda tiap pertemuan, jadi saya berikan tiap pertemuan latihan soal untuk latihan mandiri. Jika sebelumnya itu satu materi bisa saya bagi 2 kali pertemuan. Jadi biasanya nanti saya berikan soal itu di akhir materinya. Tapi karena kita ini satu materi, satu pertemuan, maka di sini saya berikan latihan soal ya untuk latihan mandirinya. Ini untuk hari ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Nanti saya upload untuk ini. Ini soalnya nanti setelah ini saya upload di e-learning. Untuk yang kemarin tidak saya upload masih. Nanti ini yang ada coret-coretnya saya upload di e-learning juga. Beserta soalnya di akhir. Setelah ini saya upload untuk ini di e-learning dengan yang sudah dicoret-coret juga. Gitu. Ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan sebelum saya akhiri untuk pertemuan hari ini? Deadline-nya 1 minggu, jadi sampai sama ya seperti sebelumnya. Jadi untuk tugas-tugas yang saya berikan waktu 1 minggu. Jadi untuk pelatihan mandiri kalian untuk memperdalam materi. Jadi paling lambat ya
tetap sama ya hari Senin. Senin malam. Besok gitu. Senin malam, jam 12 malam. Ini untuk hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Jadi minggu depan kita materi baru. Oh, Oke. Jadi minggu depan kita mulai materi baru lagi. Jadi karena ini gabungan fisika 1 dan fisika 2, jadi padat ya. Karena materinya ada beberapa. Jadi minggu depan kita mulai materi baru lagi. Minggu depan, ini minggu keempat, minggu depan kita sudah masuk minggu kelima ya, kita kurang 3 minggu lagi, setelah itu masuk ke ujian UTS, cepat sekali waktu. Ini untuk hari ini, cukup. Ada lagi yang mau disampaikan atau mau ditanyakan untuk ini? Nanti setelah ini bisa cek di e-learning, habis ini saya upload di e-learning. Tidak ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Cukup ya. Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan, jika memang masih ada yang mau ditanyakan, nanti bisa lewat grup chat WA. Jika tidak ada, maka cukup ya untuk hari ini. Jadi terima kasih untuk partisipasinya. Selamat belajar, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Oke, jangan lupa untuk presensi. Terima kasih.